Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo sahabat digital dan juga sahabat dakwah semuanya nih, apa kabar? Semoga mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan senang sekali teman-teman semuanya karena kali ini teman-teman semuanya nih, sahabat digital dan sahabat dakwah, kali ini menyaksikan Jakartamu Podcast. Nah, podcast ini nih persembahan dari MPI atau Majelis Pustaka dan Informasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, bisa dilihat dong, ini bagus sekali nih studio podcast baru persembahan dari MPI PWM DKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan bahas-bahas nih tentang peluang, tantangan dan juga harapan dari dakwah digital Muhammadiyah PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, kita akan bahasnya ini bersama dengan saya Vini Auliani dan juga ada Pak Supriyadi. Pak Supriyadi ini Wakil Ketua ya Pak ya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, Pak Supriyadi, komentarnya gimana nih Pak dengan adanya studio podcast dari Jakartamu Podcast ini nih Pak, gimana? Baik, terima kasih ya. Sebetulnya ini suatu yang barangkali sudah lama diinginkan oleh MPI ya. Dan hari ini baru soft launching ya. Dan masa kita organisasi besar beginian aja susah sepertinya ya. Padahal yang yayasan-yayasan aja punya ya. Kodi aja, koordinator dakwah Islam udah punya lama itu ya. Yang artinya organisasi yang kecil ya, masa kita Muhammadiyah yang besar begini ya. Betul. Dan pertama saya menyambut baik ya, dan mungkin saya orang yang paling gembira ya, hadirnya podcast yang dipidani oleh MPI kita ini ya. Dan ini memang bagian apa yang penting dalam dakwah Islam di era sekarang ya. Karena kalau kita lihat dahulu dari tokoh misalnya Kiai Farudin, termasuk kakeknya Anies Baswedan, Air Baswedan itu, dulu kan gimana ya, belum ada HP, belum ada komunikasi yang cepat ya. Kalau berita biasanya diketik pakai mesin tik. Pakai mesin tik ya zaman dulu. Ribet sekali, repot sekali ya, di stensil gitu, dan prosesnya juga lama ya. Kalau sekarang kan ya, apa yang terjadi di Amerika 3 menit yang lalu, beritanya bisa kita tangkap hari ini. Barangkali itu Mbak Vini ya. Iya, jadi alhamdulillah ya Pak ya, senang sekali ya Pak ya. Senang sekali saya hadirnya ini, dan nanti ya teman-teman yang lain bisa masuk ke ini, dan bukan hanya pimpinan wilayah, pimpinan majelis, lembaga, pelajar, semuanya, mahasiswa bisa hadir ke sini gitu. Siap ya. Nah, ini kan juga tentunya nggak luput dari dukungan dari PWM DKI ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi sehingga PWM DKI juga mensupport MPI untuk bisa hadir nih, lahir studio podcast yang keren banget kayak gini Pak? Iya, kan salah satu ciri khas ya, organisasi itu berjalan dengan baik ya, majelis dan lembaganya juga berjalan ya. Kalau majelis dan lembaganya tidak berjalan ya, itu organisasi bisa dibilang tidak bagus ya. Jadi ini program ini berjalan ya, podcast ini, dan ini merupakan milik keluarga besar Muhammadiyah DKI, bukan hanya milik MPI saja. Silakan nanti teman-teman yang lain hadir di sini, dan kami pimpinannya sangat mendukung sekali. Kebetulan berapa kali rapat, 2 rapat saya memimpin waktu audiensi dengan PWM ya. Saya bilang ini harus segera dilaksanakan dan segera dibuka podcast ini gitu. Baik, jadi support full ya Pak ya. Dan ini juga terbuka untuk semuanya ya, keluarga besar Muhammadiyah DKI. Nah, kira-kira kalau Pak Supriyadi ngelihat potensinya untuk dakwah secara digital, biar ini tuh juga bisa jadi gudang konten dakwahnya Muhammadiyah DKI ini, gimana ngelihat potensinya dan peran Muhammadiyah DKI juga? Ya, memang sudah saatnya ya, di era sekarang itu ya, sudah bukan dakwah ya, monoton ceramah di masjid-masjid gitu ya. Sekarang kan anak-anak muda kan udah jago-jago main HP dan lain sebagainya, teknologi itu udah luar biasa. Jadi sudah saatnya ya, dakwah itu dari berbagai macam cara ya. Yang penting sasarannya itu tepat ya, kepada anak-anak, pada remaja, kepada komunitas-komunitas lainnya gitu ya. Melalui podcast ini kan barangkali sesuatu yang sangat digandrungi oleh anak-anak sekarang gitu.
Iya, berarti ini wadah yang tepat ya, Iya, tepat. untuk mulai melebarkan sayapnya di media sosial, di ranah digital. Nah, kira-kira strategi yang pasti seperti apa nih Pak, langkahnya nih Pak, biar gaung dakwahnya Muhammadiyah DKI, MPI juga semakin terdepan mencerahkan gitu. Yang pertama barangkali saya sering katakan dalam penyiaran ini ya, yang pertama itu kualitasnya. Narasinya itu enak didengar, enak dibaca ya, dan berkualitas. Ya. Kemudian dijaga juga security-nya. Ya. Jangan sampai ada narasi yang barangkali membingungkan atau membuat orang menjadi tidak nyaman ya. Dan itu barangkali dua strategi yang pertama ya, harus dilakukan oleh MPI, dan MPI sendiri juga nanti saya yakin ya, akan menyeleksi ya, berita-berita yang penting, berita-berita yang tidak penting ya. Kalau berita-berita yang aktual ya, silakan saja. Misalnya ada berita Muhammadiyah mau beli gereja di Spanyol ya. Itu kan berita yang orang terkaget-kaget gitu ya. Misalnya ada berita dulu Pak Din Samsudin sama Sudia Barkus mendamaikan umat Islam dan umat Katolik di Filipina misalnya. Itu kan berita itu tidak sampai ke bawah gitu ya. Itu Ya, perlu dibahas. Perlu dibahas. Makanya Digaungkan. melalui podcast ini Iya. nanti ada tokoh-tokoh yang bisa diundang juga di sini ya. Oke, Mungkin dari betul. pimpinan pusat diundang kemari atau MPI pusat Bang Padli bisa undang teman-teman di sini. Karena sebenarnya Muhammadiyah punya banyak tokoh ya yang Iya, hebat-hebat, cuma iya. mungkin belum banyak yang kenal ya, Iya. apalagi generasi muda Iya. gitu ya Pak Supredi ya. Iya. Baik, pesan-pesan ini Pak Supredi terakhir nih buat Iya. sobat digital sama sobat dakwah, Ya. terutama dengan hadirnya studio podcast ini. Ya, kemarin saya sudah dengar sudah ada pelatihan-pelatihan ya, sudah bagus itu. Iya. Karena tanpa adanya pelatihan-pelatihan tidak berkualitas ya. Dan pelatihan-pelatihan bukan hanya anggota MPI, ya, pelajar, mahasiswa dilibatkan gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka nanti paham ya. Oh, inilah dunia udah seperti ini. Mereka bisa hadir kemari ya, menyampaikan ya pokok-pokok pikirannya. Kan anak remaja juga barangkali yang kita nggak tahu apa sih yang mereka inginkan gitu saat ini. Iya, betul. Ke pemuda juga apa sih yang mereka inginkan. Kadang-kadang kita hanya ya, berdakwah jalan begitu saja, tapi tidak menyentuh anak-anak, tidak menyentuh remaja maupun pemuda gitu. Iya. Barangkali itu Mbak Pini ya. Ya, baik, terima kasih Pak Supredi. Ya. Ini luar biasa sekali masukannya nih, insight-nya nih. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semua ya, untuk bisa terus semangat berdakwah, terutama apalagi sekarang di ranah digital dan juga udah difasilitasi nih sama MPI dengan hadirnya podcast kita nih, Jakarta Muhab, yang keren banget ini. Oke, teman-teman semuanya, sahabat digital dan sahabat dakwah, saya Viniol ini juga mohon undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.